Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Cemetery dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan berbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru dan menjadi layak untuk kerajaan surga dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang seorang wanita yang kedapatan berzina lalu dibawa kepada Tuhan Yesus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus dimintai pendapatnya bagaimana bersikap terhadap wanita yang kedapatan berzina. Tadi ketika hukum Musa menyatakan bahwa wanita yang kedapatan berzina hendaknya dihukum dengan dilempari batu, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kebijaksanaan ilahinya, yakni bahwa setiap orang tidak berhak untuk menghakimi sesamanya, karena hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan menyatakan pula bahwa ia tidak akan dengan mudah menghakimi orang pertama-tama, tetapi lebih mengajak untuk bertobat, menerima semua orang yang bertobat dan mengasihinya. Semoga kita semua memiliki kerendahan hati terhadap sesama dan ketaatan kepada Tuhan sebagai hakim yang utama, hakim yang adil, hakim yang sejati. Karena hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi sesama kita, diri kita. Maka marilah bersama-sama dengan sesama kita menuju kepada jalan pertobatan sebagaimana yang diajak oleh Tuhan Yesus kepada wanita yang kedapatan berzina. Karena sebenarnya Tuhan Yesus berhak untuk menghukumnya karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Tuhan tidak menghukumnya, namun mengajak untuk menerima pertobatan agar setiap orang diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yang rendah hati di hadapan sesama dan taat kepada Allah, Sang Hakim yang sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.